Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita beribadah, di mana kita masih belum beribadah secara onsite, tapi kita masih tetap beribadah secara online. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu semua yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Dan tidak ada satupun di bumi ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita akan memulai ibadah online kita pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Kami boleh hidup, kami boleh berkarya, kami boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan kami tahu itu semua terjadi hanya karena kasih karunia dan kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami akan beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap dibangun secara rohani, iman kami boleh tetap bertumbuh di dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, menerangi hati kami untuk mengerti kehendak-Mu yang akan disampaikan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, sehingga kami semua boleh memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Merdeka! 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 Hore, sekarang kita bebas. Kita tidak lagi berada di bawah penjajahan bangsa Mesir yang bengis. Hore, Bapak kita tidak perlu bekerja keras. Kita sekarang bebas menentukan nasib dan jalan hidup kita sendiri. Mungkin ini ucapan yang terlontar dari 2 juta Bani Israel kira-kira waktu itu. Ketika akhirnya Firaun, Raja Israel, mengusir mereka dari Mesir setelah tulah ke-10 terjadi di Mesir. Merdeka! Sekarang bangsa Indonesia tidak lagi berada di bawah penjajahan bangsa Jepang. Bangsa Jepang pergi ketika pada akhirnya kedua proklamator kita, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, mengumumkan kemerdekaan Indonesia, dan itu disebarluaskan ke seluruh dunia. Kemerdekaan membuat kita bersuka cita. Kemerdekaan membuat kita happy karena sekarang kita tidak ada lagi di bawah penjajahan. Seolah-olah dunia menjadi milik kita. Apalagi yang mereka sebelumnya merasa terikat, merasa tidak bebas, terjajah, atau apapun namanya. Merdeka dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak lagi terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak lain. Kita sudah leluasa dapat berbuat sekehendak hati kita. Banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan itu adalah kehidupan yang bebas tanpa halangan, tanpa hambatan. Bebas berbuat apa saja, seturut kehendaknya sendiri. Tidak perlu mempedulikan orang lain, tidak perlu memikirkan apakah apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau bahkan merugikan orang lain. Seolah-olah orang hanya berpikir, sekarang aku bisa melakukan segala sesuatu. Aku bisa mengatakan semuanya bebas. Tidak ada seorang pun yang bisa melarang atau mengatur aku. Orang yang memiliki konteks berpikir seperti ini bisa jadi terpleset, karena mereka bisa saja melukai atau menyakiti atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Apa memang benar demikian? Bahwa kemerdekaan itu berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Mari kita belajar istilah merdeka menurut pengertian Alkitab.
Alkitab mengajarkan kita bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh kemerdekaan adalah di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh kemerdekaan sejati. Kita akan baca di Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini juga sejalan dengan yang dituliskan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari kedua ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus, tapi ada juga kemerdekaan yang palsu, kemerdekaan yang semu. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Jadi di luar Kristus, kemerdekaan yang mungkin dirasa oleh banyak orang itu adalah kemerdekaan yang semu, yang palsu. Jadi sebenarnya apa sih kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus? Kita akan belajar lebih banyak. Yang pertama, kita merdeka dari dosa dan hukum dosa. Yang kedua, kita merdeka dari iblis dan kuasanya atas maut. Yang ketiga, kita merdeka dari rasa takut dan khawatir. Kita akan bahas satu persatu. Merdeka dari dosa dan hukum dosa. Di Yohanes pasal 8 ayat 33, kita bisa belajar bahwa orang-orang Yahudi berkata, kami ini keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Benarkah demikian? Sebenarnya adalah setiap manusia keturunan Adam telah terjual dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Kita terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri sendiri dari hukuman dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23, kita akan baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun bisa menolong kita untuk membebaskan diri dari dosa dan hukumannya. Tapi syukurlah, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Manusia membutuhkan seorang pahlawan yang dapat membebaskan diri dari keterikatan dosa. Dengan kekuatan sendiri tidak akan mampu manusia melepaskan diri dari cengkraman dosa. Rasul Paulus berkata, hati pengen, tapi ternyata apa yang dilakukan semuanya mengarah kepada dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa agar dia dapat melepaskan manusia dari hukuman dosa. Dia membayar lunas semua dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Inilah kemerdekaan yang sejati. Dengan demikian kita bisa mendeklarasikan kemerdekaan kita. Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Puji Tuhan. Yang pertama, kita merdeka dari dosa dan hukum dosa.
Yang kedua, kita merdeka dari iblis dan kuasanya atas maut. Bapak Ibu Saudara tentu masih bisa mengingat dengan baik berbagai kisah dan peristiwa yang dituliskan di Injil, di mana kehadiran Yesus membuat setan-setan menjadi takut dan gentar. Ketika Yesus ada, di mana Yesus ada, maka orang-orang yang dirasuk setan mengalami pembebasan. Iblis, setan meninggalkan mereka, meninggalkan orang-orang ini karena Yesus hadir. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib, bisa jadi iblis dan semua antek-anteknya berpesta. Mereka merayakan kemenangannya atas Kristus. Tapi mereka tidak sangka 3 hari kemudian, di hari ketiga, Kristus bangkit kembali dari kematian. Pada saat itu mereka benar-benar kehilangan sengat mautnya. 1 Korintus 15 ayat 5. Bapak Ibu dapat membacanya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kebangkitan Kristus dari maut membuat kita merdeka dari kuasa iblis, sehingga kuasanya tidak dapat lagi menjerat kita. Kehidupan yang dikuasai iblis akan berakhir dengan kematian dan kebinasaan kekal. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, sebagai gantinya Kristus akan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita merdeka juga dari rasa takut dan khawatir. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa masa-masa ini bisa membuat kita menjadi takut dan khawatir. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi besok lusa, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak seorang pun tahu. Tidak seorang pun tahu kapan wabah atau pandemi ini berakhir. Ada yang bilang setahun ke depan belum tentu, 2 tahun ke depan belum tentu, 5 tahun ke depan belum tentu. Jadi bagaimana? Virus ini sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak kelihatan musuh kita ini siapa. Dan tidak seorang pun tahu kapan berakhirnya. Pemilik perusahaan takut. Karyawannya menjadi khawatir. Pelaku usaha menjadi cemas. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan yang turut merasakan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Terus bagaimana? Kalau kita takut, apakah kita bisa dibilang jadi orang yang merdeka? Bagaimana caranya kita dapat membebaskan diri dari rasa takut dan khawatir? Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, sebenarnya gampang. Supaya merdeka dari rasa takut dan khawatir, caranya dengan membiarkan Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 18a berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan membuat kita tidak berdaya. Tetapi ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi dunia dan juga bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia, kita akan memiliki kemerdekaan sejati. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari rasa khawatir. Tidakkah kita ingat bahwa di dalam Roma 8 ayat 32, Roma 8 ayat 32 tertulis demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah memberikan, menyerahkan anaknya bagi kita. Apa
iya, Dia tidak akan mengaruniakan yang lain kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Masakan Allah tidak dapat memelihara kita? Sesungguhnya ketika kita menyembah Dia, kita akan mengetahui dan kita mengakui bahwa Allah yang penuh kasih itu peduli kepada kita. Percayalah kepadanya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah juga akan sanggup menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Ketika kita belajar percaya kepadanya, kepercayaan itu akan menjadi penawar bagi rasa takut kita. Ketika kita secara sadar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu akan menyebabkan kepanikan, kegalauan, kecemasan kita menjadi hilang. Jadi adakah yang perlu kita takutkan sekarang? Mari kita serahkan semuanya kepada Allah, agar kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan, kecemasan, atau apapun namanya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Akui Dia. Dia mengasihi kita, dan Dia dapat memelihara kehidupan kita. Jadi ada 3 kemerdekaan yang kita pelajari pada hari ini. Merdeka dari dosa dan hukum dosa. Merdeka dari iblis dan kuasanya atas maut. Merdeka dari rasa takut dan khawatir. Kristus Yesus sudah mati di atas kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia tergantung di atas kayu salib, hanya satu yang Dia pikirkan: kita. Kristus tidak memikirkan rasa sakitnya. Kristus hanya memikirkan kita. Bagaimana manusia yang ditebusnya juga dapat menang, juga dapat merdeka dari apa yang mengikat manusia selama ini. Kemudian kita belajar, setelah kita merdeka, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima tanggung jawab ini. Secara otomatis, bila seseorang membeli seorang budak dari pasar budak, maka budak itu menjadi miliknya. Budak itu berganti tuan dari si penjual kepada si pembeli. Sebelumnya kita adalah budak dosa. Tentu saja tuan kita adalah dosa. Iblis, setan, dan antek-anteknya. Tetapi setelah Kristus menebus kita, maka kita menjadi hamba Kristus. Sebelumnya kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Sekarang, setelah dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Ini bukan pilihan. Ini kepastian. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang percaya kepadanya, sehingga maut, iblis, dosa, hukum dosa tidak dapat lagi berlaku atas kita. Tetapi ada konsekuensi dari penebusan yang telah Kristus lakukan atas hidup kita. Apa sajakah itu? Tanggung jawab orang percaya setelah mengalami kemerdekaan. Yang pertama, takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Mengapa kita harus takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya? Sebagai konsekuensi karena kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang sudah ditebus, dia berganti tuan. Sebelumnya tuan kita adalah iblis, sekarang tuan kita adalah Kristus. Jadi bukti dari penundukan kita, bukti dari kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus kita dengan darah yang mahal adalah kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita baca Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi tanggung jawab pertama kita setelah kita mengalami kemerdekaan dari Tuhan adalah hidup dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Saat ini kita belum dapat beribadah secara onsite seperti dulu. Saat ini kita belum dapat bertemu dengan banyak saudara seiman untuk bersama-sama beribadah. Saat ini kita hanya dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Tidak apa. Intisari dari beribadah adalah hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin di awal-awal ketika pandemi ini terjadi, ada banyak meme-meme ya yang dituliskan, yang digambarkan. Iblis bersuka cita karena orang percaya tidak dapat lagi beribadah. Tapi sebenarnya ada meme yang lain menggambarkan Yesus berkata, ibadah tidak harus di dalam gedung gereja. Karena gereja itu bukan gedungnya, bukan menaranya, tapi gereja adalah setiap orang percaya. Ketika setiap orang percaya benar-benar menyadari bahwa hidupnya adalah bait Allah, bahwa hidupnya adalah roh Allah, maka itulah sebenarnya ibadah yang sesungguhnya. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jadi jangan merasa sedih karena kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Jangan merasa nggak enak kalau kita hanya beribadah dengan keluarga di rumah. Percayalah, di balik segala sesuatu yang terjadi sekarang ini, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tetap ingat bahwa ada tanggung jawab yang kita harus jalankan setelah mengalami kemerdekaan. Takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Itulah bukti kasih dan penundukan kita kepada Tuhan, Sang Penebus dosa kita. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah berpikir, bertindak, berbicara secara benar. Bukan semata-mata berbuat baik, tapi berbuat benar. Supaya dunia bisa melihat kita, di dalam kehidupan kita ada Kristus, ada Yesus yang memelihara hidup kita. Sekali lagi di Roma pasal 6 ayat 18, Paulus penulis kitab Roma menyatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini bukan pilihan, ini keharusan. Pindah dari tuan yang lama kepada tuan yang baru. Kita tidak boleh, aku bebas dari tuan yang lama tapi aku tidak mau nurut kepada tuan yang baru. Mustahil. Lepas dari tuan yang lama, jadi hamba dari tuan yang baru. Lepas dari segala yang jahat, jadi hamba dari kebenaran. Itu sebabnya ketika orang ditegur karena berbuat kesalahan, tidak seharusnya misalnya orang itu berkata, suka-sukaku kan, aku bebas, aku merdeka, gak ada yang bisa melarang aku. Bukan itu. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, kita harus
melakukan kebenaran. Jadi yang kedua, sekali lagi, berpikir, berbicara, bertindak, bertingkah laku secara benar. Ada patokannya, Alkitab, firman Tuhan. Itu patokan kita untuk bisa berpikir, berbicara, dan berlaku benar. Yang ketiga, saling melayani dalam kasih. Di dalam Galatia 5 tadi, perikop berjudul kemerdekaan Kristen, Rasul Paulus berpesan dalam Galatia pasal 5 ayat 13, kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita, kamu sudah dimerdekakan, tapi jangan hidup suka-sukamu. Kamu punya tanggung jawab melayani orang lain dengan kasih. Kasih adalah pembeda antara kehidupan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kasih adalah pembeda antara kehidupan orang yang sudah mengalami penebusan dengan orang di luar Tuhan. Secara tegas, Kristus menjawab seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus mengenai hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Matius 22 ayat 34-40, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan keluarga. Tapi intinya ada dua. Hukum yang terutama. Hukum yang terutama dulu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, Kristus berkata, sama, timbangannya sama. Tidak ada yang lebih utama. Kedua-duanya adalah hukum yang terutama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kasih sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih kepada orang lain juga. Karena seluruh isi bumi ini adalah saudara kita. Allah mengasihi bukan hanya orang yang percaya kepadanya. Allah mengasihi setiap orang yang ada di bumi ini. Dan Allah tetap merindukan setiap orang percaya kepada Tuhan. Saya tahu mungkin di antara kita ada yang merasa, tapi dia sudah berbuat tidak baik kepadaku. Dia melakukan hal yang tidak aku sukai. Kami tidak cocok. Saya orang percaya, dia bukan. Kita harus tetap mengasihi, karena mereka sesama kita. Jadi ada 3 tanggung jawab yang harus kita lakukan setelah kita merdeka. Yang pertama, hidup dalam takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Yang kedua, kita harus bisa berpikir, berbicara, dan bertindak benar. Yang ketiga, kita saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Percayalah, hidup kita adalah hidup yang sangat berharga di matanya. Allah sangat mengasihi kita. Allah rela memberikan putranya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Karena itu, kita harus tetap mengingat, biarlah hidup kita selalu berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kita mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Merdeka! 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 Biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita menjadi manusia yang sungguh memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi ini
berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan bangsa kami kemerdekaan dengan usia 75 tahun hingga saat ini. Kami bersyukur secara kebangsaan kami sudah merdeka, tapi kami lebih bersyukur karena secara rohani Tuhan sudah memerdekakan kami. Melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Kami tidak lagi dikuasai iblis, kami tidak lagi dikuasai dosa, kami tidak lagi dikuasai rasa takut, tapi kami sudah dimerdekakan. Dan adalah tanggung jawab kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, dan juga melayani satu sama lain dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa biarlah apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada pagi ini benar-benar boleh membuka mata rohani kami untuk mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami sudah menjadi milik Kristus, kami menjadi hamba kebenaran, kami mempermuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang sekarang ini sedang Tuhan perbuat dalam hidup kami, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang rancangkan bagi kami untuk masa depan kami. Dan seperti firman-Mu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ajar kami percaya kepada Tuhan, ajar kami percaya kepada-Mu Tuhan, ajar kami mempercayakan kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan. Karena itu tidak ada lagi yang perlu kami takutkan, tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Karena Tuhan, Allah yang dapat kami percaya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu atas setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat-Mu baik secara rohani, secara jasmani, berkat damai sejahtera Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami. Seperti firman-Mu janjikan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah kami pikirkan dalam hati kami, semuanya sudah Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati presiden kami dan seluruh kabinet yang ada, seluruh menteri yang ada, juga pemerintah-pemerintah daerah yang melayani di daerah kami masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah apapun yang mereka keluarkan sebagai kebijakan Tuhan benar-benar boleh bermanfaat bagi seluruh bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami di dalam Kristus, GKI Kana. Kami berdoa untuk gembala sidang kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya boleh tetap Tuhan pelihara di dalam kebenaran, dan hamba-Mu ini boleh tetap melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Demikian juga dengan setiap kami, anggota jemaat gereja Kristus Injili Kana. Tuhan memberkati kami dengan segala hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sudah membebaskan kami dari sakit penyakit, dari perbudakan, dari hal-hal yang selama ini mengikat kami. Kami menjadi orang merdeka sekarang. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan.